Judul materi kali ini adalah tetap sehat saat berpuasa di tengah pandemi corona ya. Jadi ya kita tidak menyangka bahwa kita semua akan mengalami hal seperti ini dalam masa hidup kita. Karena saya bayangkan kalau saya baca sejarah, pandemi-pandemi ini terjadi beberapa kali. Yang paling besar waktu itu Spanish flu sampai jutaan orang yang meninggal. Saya tidak terbayang sebagai seorang dokter kita tahu tentang itu, tapi nggak kebayang kalau kita akan mengalami di masa hidup kita. Jadi ya ini sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari pandemi ini, tidak kena, apalagi sampai kenanya berat ya. Amin. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa ternyata puasa itu ada di banyak agama. Kalau puasa dalam Islam, itu puasa Ramadan, ada puasa wajibnya Ramadan, ada puasa sunnahnya. Puasa Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam, wajib dilaksanakan, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan itu mengikuti apa perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Nah, di situ kita melatih kesabaran dan pengendalian diri, dan yang terpenting juga adalah meningkatkan rasa syukur. Karena di situ kita bisa merasakan betapa orang yang lapar, tidak punya sesuatu untuk dimakan, kita ikut merasakan gimana lapar itu. Jadi membuat kita lebih humble, kita juga jadi lebih bisa berempati pada orang lain yang jauh lebih berkesusahan daripada kita. Nah, uniknya ternyata saya juga pada saat membuat materi ini cari-cari, wah, puasa juga ada dalam agama Buddha. Disebut Uposatha ya. Tanggal dan bulannya berbeda-beda, tergantung ajarannya. Mungkin ada beberapa jenis ajaran Buddhanya, saya kurang paham ya. Ini saya ambil dari web, sekedar tahu saja. Nah, uniknya pada puasa agama Buddha tidak boleh makan sama sekali, tapi masih boleh minum, begitu ya. Tetap aja masih merupakan cobaan karena masih lapar kalau cuma minum. Ini puasa di dalam agama Buddha serba singkat. Nah, dalam agama Katolik ini disebut puasa Prapaskah. Saya nggak tahu nih, teman-teman yang Katolik nggak cerita-cerita kalau mereka puasa soalnya. Jadi katanya puasanya berlangsung selama 40 hari, itu sejak Rabu sampai Jumat Paskahnya. Wah, itu malah lebih lama dari kita. Kita hanya 30 hari, 1 bulan ya, kadang 29 hari. Dan ini hanya boleh makan kenyang sekali dalam sehari. Ya, lebih berat ini kelihatannya puasanya. Nah, di agama Hindu, nah ini disebut upawasa. Jadi ternyata kelihatannya istilah puasa ini dari bahasa Sanskerta ini nih, bahasa agama Hindu, upawasa. Jadi kayak puasa ya. Kalau bahasa Arabnya kan saum. Jadi yang kita gunakan bahasa sehari-hari untuk puasa itu upawasa. Artinya mendekatkan diri pada yang kuasa, tidak boleh makan dan minum sejak matahari terbit sampai terbenam. Nah, ini mirip juga dengan agama Islam ya. Ada juga di Konghucu ternyata. Ini sebagai cara untuk mensucikan dan melatih diri, menjaga perilaku, perkataan, agar diri dipenuhi cinta kasih. Jadi ada 2 jenis puasa, yaitu puasa rohani dan jasmani. Ini luar biasa. Ada puasanya juga ternyata agama Konghucu. Nah, dari semua puasa tadi yang saya lihat adalah semuanya tidak hanya menahan haus dan lapar, ternyata ada untuk pengendalian diri dan seterusnya ya. Artinya puasa itu diharapkan jangan sampai hanya mendapat lapar dan hausnya saja. Dalam Islam juga ada hadis-hadis yang menyampaikan bahwa jangan sampai puasa sia-sia, cuma dapat lapar sama haus tapi nggak dapat manfaat lain. Dan salah satunya biasanya karena pada saat berpuasa malah melakukan hal-hal yang berdosa. Misalnya kayak ini hadis Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Alias ya yang nggak ada gunanya puasanya, kayak batal aja kalau dia bohong gitu. Dan ini ternyata jauh lebih susah Pak Bayu ya daripada nahan haus dan lapar memang. Karena kadang-kadang kita terbiasa bohong bercanda padahal, tapi pada saat bulan puasa ini betul-betul harus ditahan. Betul. Oke, nah terlepas dari ibadah, sisi ibadah dari puasa, karena kita memang ya yang kita ingin bicarakan adalah sisi kesehatannya. Saya banyak baca penelitian tentang manfaat puasa itu, bahkan sampai orang yang skizofrenia, gila, yang gaduh gelisah sampai harus diikat itu di rumah sakit jiwa, itu kalau dipuasakan itu agak jauh lebih tenang dia. Jadi sampai manfaatnya itu luar biasa dari banyak sisi, termasuk
kanker, dan seterusnya. Ini banyak diteliti dan dikembangkan di luar negeri, mereka menyebutnya intermittent fasting. Jadi temuan-temuan yang mereka dapat dari manfaat dari intermittent fasting ini adalah pertama, mencegah penyakit degeneratif. Gampangnya jadi awet muda, Pak. Jadi intermittent itu tidak full 24 jam dan tidak full dalam 1 minggu itu setiap hari. Kalau orang muslim ini seperti puasa Senin Kemis lah. Ya kan, intermittent, ada tidak puasanya, ada puasanya begitu. Dan puasa itu ternyata menurunkan kadar insulin dan meningkatkan hormon pertumbuhan. Jadi insulin di dalam tubuh kita itu kalau kita makan berlebihan, itu akan terjadi resistensi sehingga pankreas menghasilkan insulin banyak. Lama-lama capek. Kalau dia udah capek, pankreasnya, insulinnya akan drop, kita akan masuk ke diabetes. Jadi kalau kita kurang makan karbohidrat tadi pada saat puasa, insulin juga istirahat ya, turun kadarnya. Dan kalau kadar insulin itu turun, hormon pertumbuhan meningkat. Itulah yang menyebabkan kita tercegah dari penyakit degeneratif. Karena kalau hormon pertumbuhan banyak, maka tubuh kita akan menjalani program regeneratif, gitu. Regenerasi dia yang banyak. Jadi kalau hormon pertumbuhan mulai berkurang, maka yang muncul adalah degeneratif. Gitu. Nah juga tentu saja kalau resistensi insulin ditekan, kebalnya badan kita terhadap insulin saking seringnya dipakai untuk makan begitu ya, tentu saja kadar gula darahnya juga akan turun. Kalau itu semua turun, ini langsung berkaitan erat dengan turunnya risiko penyakit jantung. Karena resistensi insulin, diabetes itu berkaitan erat dengan risiko penyakit jantung. Tekanan darah dan kolesterol pun akan ikut turun. Lalu apa? Tubuh kita akan mencari gantinya karena kita tidak konsumsi makanan, dia akan bakar lemak berlebih yang ada di pinggang kita terutama ya, yang bapak-bapak itu, saya pun sudah ada pagernya atau atas pinggangnya kata orang. Kemudian tentu saja memperpanjang usia harapan hidup jangka panjang karena tercegah dari jantung dan seterusnya. Ternyata juga mengurangi peradangan, maaf itu salah ketik, peradangan, maksudnya peradangan ya, dan menghilangkan radikal bebas dalam tubuh. Tubuh juga akan fokus membuang sampah metabolisme lebih baik, karena dia nggak sibuk ngurusin barang masuk. Kayak kita misalnya punya gudang, barang masuk nggak ada, nih lagi work from home begini misalnya, bisnis juga agak turun, nah kita mungkin bebenah nih di gudang, kira-kira gitulah. Dan juga akan menurunkan kadar leptin itu adalah jenis hormon yang nanti akan saya jelaskan, dan meningkatkan hormon testosteron. Jadi puasa bagi sebagian orang justru juga bisa bikin subur. Nah, ini ada anekdot sebenarnya ya, ada lelucon. Kalau stay from home, memang kita nggak positif corona, tapi istri yang nanti positif katanya, gitu kan. Jadi apalagi plus puasa, testosteronnya meningkat. Jangan-jangan ya, yang meninggal sekian ratus karena corona, nanti yang lahir sekian ribu. Tinggi, Dok. Ini anak-anak juga begitu nih. Gara-gara anak-anak pada ini kan sekolahnya di rumah semua. Yang darah tinggi orang tuanya, Dok. Oh iya, betul. Karena nggak pernah ngajarin anak-anak ya. Iya. Tiba-tiba disuruh ngajarin, kita juga nggak nguasain pelajarannya. Waduh. Wah, itu kerasa itu Pak, beneran. Iya. Nah, untungnya saya ada adik kakaknya yang banyak ngajarin nih. Kalau saya yang suruh ngajarin mungkin juga stres juga nih. Okay. Nah, jadi coronanya selamat, tapi stres sama depresi, Dok. Stres, depresi sama kegemukan Pak yang agak mengkhawatirkan. Keperluan teman-teman naik berat badan. Karena jadi sangat kurang aktif gitu ya. Itu solusi itu kalau gitu. Iya, betul sekali. Ini gimana ini ke depan nih supaya berat badannya nggak gampang naik. Nanti kita bicarakan ke arah situ. So, 10 benefit ini singkat aja Pak. Karena apa? Sebenarnya jauh lebih banyak dari ini. Jadi paling tidak, seperti tadi saya sampaikan, teman-teman yang lain yang kebetulan mungkin non-muslim, why not ikut aja lah sudah gitu ya. Kan untuk dapat kesehatannya, tentu kalau ibadahnya di waktu-waktunya tertentu. Karena ada perbedaan ternyata puasa sendirian dengan puasa rame-rame Pak. Beda banget tuh. Saya kemarin nyobain kan puasa Kamis kemarin, aduh lemas banget. Tapi kalau pas puasa Ramadan kan puasa satu rumah semua, termasuk karyawan, ya pasien semua puasa. Jadi beda.
kita lebih tahan gitu, karena semua orang juga ini. Jadi kesempatan ini bagus kalau mau bareng-bareng ya. Betul. So, yang paling memang jadi godaan itu dalam puasa ini adalah rasa lapar. Seperti gambar slide saya ini. Ini anak-anak sudah nungguin itu makanan dihidang di meja makan kan. Jadi inilah pemandangan sehari-hari yang mungkin di tahun ini nggak seperti ini, gara-gara corona ya. Nggak tahu yang jual-jual makanan yang biasanya sebelum buka puasa begitu rame. Kalau sekarang nggak tahu nih apakah mungkin sepi karena kirim online semua barangkali ya. Tapi begini, pada dasarnya di depan meja makan ya wajahnya masih begini juga. Udah pada lesu, letih. Ada yang menarik dari rasa lapar, ya, yang puasa nggak puasa kita juga alamin tuh rasa lapar. Ini yang saya ingin gambarkan di slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu, lapar itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya hormon. Ya, karena dan lucunya, kenapa sebagian kita ada yang mudah lapar, sebentar-sebentar lapar, pengen ngemil, pengen makan. Ada yang lain kalau bukan waktu makan ya dia nggak nyari makan gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan hormon di tubuh kita. Jadi ada hormon lapar atau hungry hormones. Ya. Apakah Anda tukang makan atau agak-agak pemilih makan, itu semua tergantung pada hormon yang ada di sistem kita. Nah, coba kita lihat siklus hormon ini, kita lihat dari gambar usus. Teman-teman mudah-mudahan bisa lihat mouse yang saya gerakkan di gambar Bisa. saluran cerna ya Pak ya. Jadi setelah kita makan, ya itu usus kita akan mulai mencerna makanan kita, ya, dan kemudian energi itu akan diekstrak dari makanan kita. Energi itu dalam bentuk karbohidrat, protein juga bisa dirubah jadi energi dan seterusnya. Nah, pada saat ini mulai memasuki aliran darah, dia akan merangsang hormon inkretin. Inkretin ini ngasih sinyal ke pankreas, yang kemudian pankreas akan melepaskan insulin. Jadi tidak langsung, ternyata ada perantaranya. Ya, pankreas kemudian akan melepaskan insulin. Insulin ini sifatnya seperti anak kunci yang akan membukakan pintu-pintu gudang. Jadi kalau di jalan raya banyak kendaraan bawa beras, nah kalau mau disimpan di gudang bulog, misalnya di hati ini gudang bulognya, ya kalau gudang bulognya pintunya terkunci nggak bisa disimpan. Jadi insulin ini ngebuka pintunya. Masuklah sebagian ke hati untuk cadangan. Cadangan yang bisa segera dipakai. Masuklah ke otot sebagai cadangan juga yang sama, yang bisa lebih cepat lagi dipakai. Nah, masuklah ke otak, yang di otak ini tidak sebagai cadangan, tapi langsung dipakai seketika. Jadi di hati itu cadangan yang agak nanti dilepas lambat, di otot dilepas lebih cepat, kalau di otak itu langsung dipakai seketika. Nah, kalau sudah terpenuhi, gudang di hati terpenuhi, kebutuhan otak terpenuhi, kebutuhan otot terpenuhi, sisanya dikemanain? Sisanya akan disimpan di sel-sel lemak. Jadi gula pun akan dirubah jadi lemak. Gitu. Jadi disimpanlah di sel-sel lemak. Oleh karena itu, kalau kita makan lebih dari yang kita butuhkan, pasti ukuran pinggang kita bertambah. Jadi kalau kita makan seperti biasa, porsinya seperti sekarang, tapi dulu kita masih bolak-balik naik turun tangga di tempat kerja, atau kita ke sana kemari beraktivitas pada saat kita work from home, kegiatan kita turun banyak, maka harusnya makanannya juga dikurangi. Kalau tidak, yang bertambah pasti tumpukan lemak. Ini sudah banyak terjadi, jadi keluhan teman-teman. Nah, pada saat tumpukan lemak ini sudah mulai diisi, barulah kemudian dikeluarkan hormon namanya leptin. Leptin ini yang akan membuat kita merasa kenyang, merasa full. Jadi sel lemak itu akan mengsekresikan hormon yang disebut leptin, yang akan menghambat appetite atau nafsu makan, sehingga kita tidak makan terus. Nah, ada orang yang habis makan, kenyang, ya udah dia diem. Ada yang habis makan, cari lagi cemilan, tambah lagi makan ini, tambah lagi makan itu. Nah, orang-orang itu kadar leptinnya rendah. Sehingga dia makan terus, begitu. Nah, ini masalah hormon. Tetapi masalah hormon itu tidak menjadi yang paling utama sebagai penyebab kita banyak makan. Ada lagi yang lain, yaitu apa? Selain hormon, ada lagi habit. Jadi di slide ini saya tunjukkan ada hormon versus habit. Saya kasih contoh, orang-orang yang badannya lean itu langsing ya, normal begitu. Biasanya dia kalau makan, habitnya itu adalah tidak didistract,
tidak ada gangguan, no distraction. Dia makan aja. Tapi kalau orang-orang yang punya kebiasaan gemuk, ya orangnya cenderung gemuk, itu cenderung kalau makan itu didistract dengan sambil nonton TV misalnya. Jadi respon-respon yang ada di otak, di hormonal tadi juga terganggu karena dia nggak fokus sama makanan, dia fokusnya sama TV. Jadi makan tuh banyak itu nggak ketahuan gitu kan, ya. Terus orang-orang yang lean, yang badannya langsing ini cenderung makan makanan yang memiliki gizi yang lengkap, whole nutritious foods. Lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya juga, ada sayur, lengkap ya. Dan dia cenderung minumnya air putih saja, lalu dia makannya lambat, santai makannya. Ya, karena dia cuma ngadepin meja makan, mungkin sambil ngobrol-ngobrol dikit gitu ya. Jadi ini kadar leptinnya bisa segera naik, dan kemudian dia cepat kenyang juga. Ya. Kalau yang di sini, yang gemuk, biasanya dia makan lebih cepat, lalu yang dia makan bukan whole nutritious food, bukan makanan yang bergizi lengkap, tapi makanan yang di-refine, yang udah diolah. Makanan yang mengandung gula pasir, makanan yang mengandung garam, kentang yang sudah ditumbuk halus lalu dibikin jadi snack. Ya. Minumnya pun soda, yang soda itu pasti mengandung gula yang sangat banyak. Sehingga apa? Meskipun kalori yang masuk sudah cukup banyak, tapi kita bisa lihat di sini ada meteran di kepalanya, itu hormonnya tetap rendah, sehingga dia nggak kenyang-kenyang tuh. Karena nggak merasa penuh, nggak ngerasa full. Jadi perlu juga kita itu makan makanan untuk merasa kenyang, perut kita terasa kenyang. Kalau makanan begini nggak terasa kenyang. Nah juga biasanya yang lean ini makan itu ya sekedar cukup lah. Begitu udah cukup ya sudah, dia udah ngerasa kenyang, selesai. Kalau di sini enggak. Kenapa? Karena nggak ngerasa kenyangnya itu tadi. Jadi kok masih pengen lagi ya, makan lagi. Masih pengen lagi ya, makan lagi. Jadi ternyata hormon sama habit ini dua-duanya harus diperbaiki. Kalau tidak, kita cuma bilang saya nggak punya keturunan gemuk misalnya. Tapi kalau kita pola makannya begitu kita masuk sekarang kena PSBB, pola makannya seperti yang di sisi kanan ini, ya nanti akan gemuk juga begitu. Jadi habitnya tetap harus dijaga. Nah, sebentar lagi kita akan puasa, Bapak Ibu. Bagaimana tipsnya agar kita puasa tetap sehat dan bugar, apalagi dalam masa wabah corona ini? Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Simple, tapi mungkin Anda tidak menyangka begitu. Yang pertama, misalnya saya kasih contoh. Kalau kita puasa, baik buka puasa maupun sahur, sebenarnya sebisa mungkin kita menghindari makan bubur dan mie instan. Nah, ini banyak sekali yang melakukan ini justru. Betul nggak, Pak Bayu? Betul, Dok. Betul ya? Bubur terutama, Dok. Bubur, ya. Mie instan ini banyak emang. Ya, mie instan kan gampang dibikin waktu sahur tuh. Serak, makan mie instan. Jadi, kalau kita mau puasa tapi tetap sehat, dua itu justru sebaiknya dihindari. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Tapi kata kuncinya adalah indeks glikemik yang Bapak Ibu harus pahamin betul. Nih, mie instan. Lihatnya aja selera nih kita nih, ya kan? Jadi lapar. Itu dia. Ini jangan-jangan yang ngedengerin makan melapar lagi nih lihat mie instan. Ya, ini kalau yang lagi ngedengerin jangan-jangan ada yang sambil makan jadi distract, makannya jadi banyak tuh, kayak gambar tadi. Jamnya makan juga bagi sebagian orang. Wah, ini menggairahkan sekali, Dok, mie-nya, Dok. Iya, betul, Pak. Oh ya, satu hal lagi, jam makan malam kita kalau bisa memang sebaiknya jam tujuan. Kalau jam 8, jam 9 ke atas itu kurang bagus ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi hindari makan bubur dan mie instan. Kedua, kalau kita sebenarnya puasa nggak puasa, kita minum tuh harus cukup. Dalam hal ini sekitar 8 gelas sehari. Tapi kalau pas puasa kan nggak mungkin kita makan dan minum sama, karena siang nggak boleh minum. Maka kita lakukan pola 2-4-2. Jadi waktu sahur 2 gelas, ya. Waktu malam 4 gelas, waktu berbuka 2 gelas. Kira-kira begitu. Mau 2-4-2 atau kita bilang 2-2-4 juga boleh, sama saja. Yang penting pas kita buka puasa, waktu kita sahur cukup 2 gelas, waktu kita berbuka 2 gelas, malamnya kita kan punya waktu agak panjang, itu kita boleh minum 4 gelas. Apa yang kita minum? Sebaiknya tetap air putih yang paling utama, boleh
minuman yang ada manisnya, tapi waktu buka puasa saja sebaiknya jangan waktu sahur, karena saya kasih contoh gambar ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini situasi orang lagi sahur. Apa yang dia minum? Teh manis. Kalau kita minum teh manis waktu sahur, itu kurang baik. Kenapa? Karena teh itu mengandung kafein sebenarnya, dan kafein itu punya sifat diuretik. Jadi begitu kita minum, walaupun minum teh segelas, tambah lagi air putih 2 gelas gitu ya, pagi-pagi saja kita sudah bolak-balik pipis karena efek diuretik dari teh. Sehingga jam-jam 10, jam 11 aja, kalau yang rada manja gitu dengan rasa haus, dia sudah menderita tuh. Sudah mulai, aduh kok haus ya puasa, kali ini kok cepat banget hausnya. Itu karena dia minum teh. Jadi sebaiknya sahur, air putih, kalau memang pengen yang berasa, susu misalnya masih boleh. Ya, jadi sebaiknya tetap air putih. Air putih hangat, jangan air putih es dingin. Karena dingin akan membuat lambung kita pengen makan lagi. Kalau hangat itu bantu kita merasa kenyang. Ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, kalau puasa sebaiknya tidur secukupnya, jangan berlebihan. Karena ini akan mengganggu metabolisme kita. Biasanya siang tuh, tidur. Dari jam habis zuhur, jam 1 dia tidur, bangun-bangun jam setengah 6. Itu kan keterlaluan ya. Tapi ada aja yang kayak gitu Pak, terutama anak-anak. Supaya nggak lemes gitu kan. Apalagi sekarang libur sekolah, libur kerja, wah, sudah deh. Ini nggak baik. Jadi tetap tidur kita secukupnya. Kalau memang malam banyak ibadah sehingga tidurnya di siang kurang, boleh ditambah. Jadi misalnya siang itu jadi 2 jam, malamnya 5 jam misalnya. Tapi sebaiknya jangan berlebihan. Ini bikin lemes, jadi kerasa nggak sehat ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita harus pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Apa sih indeks glikemik? Kalau kita lihat grafik ini, di sebelah kiri ini adalah level atau tingkat atau jumlah kadar gula darah kita. Garis yang ini adalah waktu. 1 jam, 2 jam. Makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi, seperti contoh-contoh ini, biskuit, keripik, cake, es krim, kurma termasuk, ya, beras jasmin, ya, yang biasanya buat orang ini. Pak Bayu, mohon maaf ini saya lupa baterainya low, saya mau cas dulu sebentar ya. Oh iya, silakan Dok. Oke teman-teman, sambil menunggu dokter. Oke. Ya, sudah saya colokin casannya dari tadi, tapi stekernya belum dicolokin. Oke, sekarang sudah aman. Baik, kita lanjut. Jadi, makanan-makanan yang punya indeks glikemik tinggi, kentang, makanan yang diproses, semangka termasuk, roti putih, ini akan bikin waktu kita makan kadar gula darah kita meningkat tajam, tapi juga segera terjun bebas tuh. Cepat sekali dia turunnya. Ya, turun, terjun bebas, dan jauh lebih rendah daripada makanan di ujungnya setelah 2 jam kadar gulanya justru jauh lebih rendah. Jadi ibaratnya ini bayar kontan, ini bayar nyicil nih Pak yang di bawah. Nah, jadi lebih baik mana ya? Lebih baik bayar nyicil. Kenapa? Karena kalau kita makan makanan yang misalnya beras, tipenya basmati, banyak sayuran, lentils itu kayak kacang-kacangannya, pasta gitu ya, roti dari gandum utuh, oat, orange buah-buahan ya, ini gambarnya apel, pisang gitu ya. Ini kadar gula darah kita akan naik pelan, tapi kemudian turunnya juga sedikit saja terlihat. Nggak kaget badan ini kan jauh sekali nih turunnya. Nggak kaget badan kita, sehingga kita juga nggak gampang kena diabetes, kita juga nggak gampang lemes, kita juga merasa lebih segar, lebih fit. Jadi pada saat berpuasa, penting sekali untuk melihat ini. Waktu kita sahur, karena kita ingin simpan energi supaya kita nggak lemes waktu pagi dan siangnya, kita makan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Ya, pada saat kita berbuka, itu kita kan kadar gulanya lagi rendah. Kita pengen segera merasa segar, kita boleh makan makanan yang indeks glikemiknya agak tinggi, tapi juga jumlahnya tidak boleh berlebihan.
Yang paling sering ini kan misalnya roti, kurma waktu buka puasanya. Tapi jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan nanti naik terlalu tinggi, habis itu lemes. Waktu sholat isya saja atau sebelum tarawih udah kelaparan, udah pengen makan lagi karena udah drop kaget badannya. Jadi sedikit supaya naiknya tidak terlalu tinggi, nanti dia akan stabil kembali. Nah, apa yang kalau misalnya kita sulit untuk mencari nih, kebetulan makanan yang ada itu gitu, supaya misalnya ini kita mau makan kentang, ya beras biasa gitu, kemudian ada roti putih, supaya indeks glikemiknya bisa ditekan tapi makannya tetap makan itu, gimana caranya? Caranya adalah dengan menambah serat, karena ternyata serat menurunkan indeks glikemik. Jadi saya kasih contoh cerita sedikit. Saya sering kalau pasien-pasien saya yang diabetes, supaya dia paham tentang diabetesnya, saya suruh bikin namanya profil gula. Jadi profil gula itu dia harus periksa gulanya waktu puasa, dia periksa 2 jam setelah makan pagi, 2 jam setelah makan siang, 2 jam setelah makan malam. Dan dia harus catat semua apa yang dia makan secara mendetil, jenis dan jumlahnya. Misalnya bubur, 2 centong, ada ayamnya, 1 sendok makan, dan seterusnya, harus lengkap. Ternyata kita menemukan hampir selalu, bukan hampir selalu malah, selalu, kalau dia makan nasi dengan jumlah yang sama dengan seperti biasanya, misalnya makan nasinya 1 centong, kalau dia tambah sayuran rada banyak, 2 jam kemudian kadar gula darahnya jauh lebih bagus ketimbang dia makan nasi tanpa sayur. Padahal nasinya sama, Pak Bayu. Jadi ternyata serat itu menurunkan indeks glikemik, dia halangi penyerapannya. Itu bagus sekali. Jadi kalau memang kita nggak ketemu makanan-makanan yang begini, ketemunya, maaf tadi, instan misalnya, ya nggak apa-apa, tapi seratnya harus rada banyak, biar ditahannya tuh indeks glikemiknya. Gitu. Ada ininya nggak sih dok, berapa serat? Oh ini sebelumnya belum tanya jawab nih, saya salah. Ya nggak apa-apa. Kira-kira ada kebutuhan serat harian itu ada nggak dok? Ada, tapi saya nggak hafal jumlahnya ya, dan saya belum siapkan di sini. Cuman yang sederhananya aja sebenarnya, waktu kita makan, kalau kita makan nasi untuk ukuran kita rata-rata yang bukan kuli, kita yang orang kantoran lah gitu Pak, rata-rata, saya menghitung dengan tinggi rata-rata orang Indonesia, gampangnya nasi kita tuh hanya boleh 1 centong Pak. 1 centong dok? Serius? Nggak cukup dok. Nah, kalau nggak cukup, orang Indonesia apa lagi dok? Makanya Pak, kalau nggak cukup, 1 centongnya centong yang biasa ya, jangan centong yang kecil, tapi juga jangan centong yang besar banget gitu. Jadi centong mangkok kecil yang biasa kalau kita makan nasi Padang itu kan ada yang dia segitulah tuh. Waduh. Enggak, ya memang segitu Pak. Nah, kalau kita nggak tahan nih, kita maunya 2 centong misalnya, sayurnya 2 porsi. Harus diimbangin supaya indeks glikemik dari nasi yang segitu banyak itu tetap tidak tinggi. Begitu Pak. Nah saya temukan banyak pasien-pasien yang diabetes, padahal kurus Pak. Ternyata dietnya selalu yang indeks glikemiknya tinggi. Gitu. Jadi dia nggak gemuk memang, tapi yang dia makan itu walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi yang bikin peak kayak gini nih, loncat begini nih. Sehingga kena juga akhirnya. Begitu. Ada yang makan rada banyak, tapi kalau sayurannya banyak, ternyata indeks glikemiknya hasil akhirnya jadi rendah, dia nggak kena juga gitu. Bisa kebayang ya kira-kira Pak Bayu dan teman-teman ya? Ya mesti ini ya dok ya, pantas ya orang Indonesia ini banyak banget ya yang kena masalah gula ya dok ya. Oh banyak Pak, banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini ada yang tanya jawab nanti ya teman-teman, yang tanya jawab nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab. Udah pada nggak sabar nih pada nanya. Kalau ada slide yang kira-kira ingin ditanyakan, dicatat langsung aja pertanyaannya. Iya, silakan dicatat dulu, nanti ditanyakan lagi ya. Karena mungkin saja di slide-slide berikutnya pertanyaannya kejawab sendiri kan gitu ya. Betul. Oke, saya lanjut ya Pak. Ya silakan. Baik, jadi yang penting adalah usahakan. Ini puasa nggak puasa ya usahakan yang indeks glikemiknya rendah. Tapi waktu puasa ada pengecualian, waktu buka puasa boleh sedikit yang indeks glikemiknya tinggi waktu berbuka, supaya kadar gula darah kita cepat naik, kita juga bisa segera aktivitas gitu ya. Kalau nggak kita kelamaan di meja makan, nggak kenyang-kenyang nanti. Oke,
Terus apa lagi? Kita harus perbanyak makan sayuran dan buah. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau mau kita makan, lalu indeks glikemik makanan kita, terutama karbohidratnya itu menjadi turun, padahal makanannya tetap roti, tetap nasi gitu ya, ya harus dibanyakin sayuran dan buahnya. Begitu. Untuk ininya. Nah, sayuran ini mengandung serat, buah mengandung serat. Ya, makanan-makanan kacang-kacangan mengandung serat. Tapi serat itu ada dua jenis sebenarnya. Dan sebaiknya kita konsumsi dua-duanya. Jadi what is fiber katanya, and why do we need it? Ya. Jadi fiber atau serat itu ada serat larut, bisa larut, ada yang tidak bisa larut. Jadi serat yang bisa larut itu kalau kita konsumsi itu pencernaan kita jadi melambat, sehingga kita merasa kenyang lebih lama, puas kita makan, gitu ya. Nah itu biasanya legumes, tanaman-tanaman hijau, sayur-sayuran, buah ya. Nah kalau yang tidak larut itu memperbaiki motilitas usus. Jadi gerakan ususnya itu walaupun pencernaannya lambat, itu bukan gerakannya maksudnya. Slow digestion ini bukan maksudnya gerakan ususnya, tapi penyerapannya. Nah, sementara di sini penyerapannya lambat, aids motility ini gerakan ususnya dipercepat. Sehingga kita nggak konstipasi. Buang air besarnya pasti minimal sekali sehari. Itu yang normal. Kalau udah 2 hari sekali, itu sudah nggak normal. Ya, nah, jadi dapatkan keduanya dengan konsumsi kacang-kacangan, whole grain, ini untuk dapat insoluble fibernya. Nah, yang 4 di bawah ini untuk soluble fibernya. Ya, nah bedanya seperti apa sih? Kalau serat larut atau soluble fiber ini teksturnya kalau kita konsumsi seperti gel dia nanti, ya kayak agar-agar, kemudian dari macam-macam lah. Nanti dia kayak ada gelnya. Dan dia juga bermanfaat demulsion itu atau melapisi dinding lambung sehingga nggak gampang kena sakit mah. Kalaupun ada sakit mah biasanya kemudian jadi adem gitu lambungnya ya. Mencegah konstipasi juga, menghalangi penyerapan kolesterol dan menghalangi penyerapan gula juga tadi. Ini terdapat pada buah, sayuran, legum, rumput laut ya. Serat yang tidak larut itu teksturnya kering, mengenyangkan dan berefek laksatif karena gerakan usus jadi lebih cepat. Kolesterol juga diturunkan karena kalau gerakan usus cepat, penyerapannya lambat, tentu kolesterolnya tidak diserap maksimal, nggak semuanya. Nah, itu tepung gandum utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, nah itu seperti itu sifatnya. Jadi, ini yang seharusnya kita perbanyak untuk konsumsi, terutama pada saat puasa. Ya. Nah, ini contoh-contoh. Psyllium husk ini contoh yang akan menjadi seperti gel, kayak dia akan nyerap cairan, gitu ya. Tapi juga dia mengandung yang jadi dia dua-duanya ada. Jadi dia juga bagian yang putihnya akan jadi agak mirip seperti gel, bagian coklatnya akan mirip seperti yang tidak larutnya gitu. Jadi dua-duanya ada dia. Ini tanamannya, modelnya. Nah, kemudian buah-buahan, anjurannya memang kita sebaiknya mengkonsumsi buah-buahan yang tidak hanya mengandung vitamin dan mineral, tapi juga buah-buahan itu kaya antioksidan. Jadi antioksidan itu adalah zat yang akan membuang radikal bebas dari tubuh kita. Radikal bebas itu adalah zat yang membuat kita cepat tua, pembuluh darah kita cepat rusak, kulit kita cepat keriput. Pada prinsipnya bikin banyak masalah kesehatan. Jadi itu akan dibuang kalau di badan kita cukup kita beri asupan antioksidan. Nah, ini dari USDA ya, ada catatan ada beberapa tanaman-tanaman, buah-buahan yang tinggi kandungan antioksidannya. Mulai dari yang paling bawah, mangostin. Bapak Ibu mungkin tahu, mangostin itu kulit buah manggis. Goji berry, cherry, strawberry, pomegranate, blueberry, dan seterusnya ke atas. Ini kandungannya dari 2.000, 4.000 sampai ada yang 16.000. Nah, apakah kita perlu yang sangat-sangat tinggi? Sebenarnya tidak perlu, karena badan kita seperti halnya kayak, saya kasih contoh yang sering orang salah pahami, misalnya vitamin C. Ini lagi musim corona begini, orang konsumsi vitamin C kadang-kadang berlebih-lebih dosis, Pak. 1.000, 2.000 gitu. Itu dibuang aja nanti malah dari badan kita. Padahal kita butuhnya, kalau kita lagi sehat itu paling-paling 120, 150 mg. Jadi jangan terlalu banyak juga. Sisanya dibuang, jadi mubazir. Apalagi kalau harganya mahal. Jadi kita butuh tuh nggak banyak-banyak amat sekitar-sekitaran ini, ya.
Dan buah-buahan yang ada di ranking-ranking atas ini value for money-nya kurang pas. Kenapa harganya mahal? Ya, ini cirinya adalah buah-buahan yang warna-warna merah. Salah satunya saya tunjukkan contoh goji berry. Ya, mungkin kalau Mangustin Bapak Ibu udah tahu, goji berry mungkin belum begitu kenal ya. Goji berry ini kaya antioksidan juga, meningkatkan kekebalan tubuh juga, mencegah gampang lemah, ya, bantu ngurangin berat badan karena bikin kenyang, turunkan tekanan darah dan kolesterol juga. Ini bentuk segarnya sebelum dikeringkan, yang di bawah itu yang sudah dikeringkan, jadi mirip-mirip kurma. Ya, kalau luar negeri orang suka ngemil pakai ini, gitu. Nah, kemudian apalagi buah-buahan atau sayur-sayuran yang warna-warna merah juga ternyata yang dianjurkan. Saya ambil satu contohnya adalah beetroot. Jadi beetroot ini, akar beet atau buah beet kata orang, ya, ini juga manfaatnya banyak. Mendetoksifikasi. Detoksifikasi itu artinya membantu badan kita untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, ya. Menurunkan tekanan darah, juga membantu melawan kanker. Jadi orang yang sakit kanker itu bagus kalau diberikan beetroot, karena antioksidannya bisa membantu dia melawan si kanker, ya. Juga ada efek antiinflamasi. Kaya vitamin C, fiber, folat dan potasium. Folat ini atau asam folat itu sangat dibutuhkan buat ibu hamil, ya. Dan tentu saja antioksidan. Nah, jadi kalau kita, Bapak Ibu, kita konsumsi makanan seperti yang saya sampaikan tadi, makanannya gizinya cukup, waktunya tepat, indeks glikemiknya rendah, kaya serat, ya, seperti gambar-gambar ini, maka usus kita akan sehat. Jadi poin kelima, kalau mau puasa itu sehat, kita harus jaga kesehatan usus. Nah, usus yang sehat itu seperti ini nih, sisi sebelah kiri. Dia banyak bakteri baiknya yang dia akan menghasilkan zat-zat, enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi laktoperoxidase, ada globulin protein, laktoferin, segala macam zat yang dibutuhkan. Usus pun lebih sehat, lebih merah, ya, lebih sehat. Nah, kalau kita makan yang di sisi sebelah kanan ini, seratnya kurang, vitamin mineralnya nggak ada, kadar garamnya tinggi, karbohidratnya tinggi, hanya gula saja isinya, ya, maka ususnya nanti akan kondisinya jelek seperti yang sebelah kanan, di mana kita lihat perbedaannya, bakteri-bakteri usus yang kecil-kecil ini nggak ada. Yang ada adalah bakteri-bakteri yang tidak sehat, ya, yang justru akan membuat ususnya makin bermasalah. Jadi kalau mau sehat ususnya, ya makanannya seperti yang sisi sebelah kiri. Kalau mau yang sebelah kanan, pasti nggak sehat nanti. Ya. Nah, tadi saya sampaikan selintas tentang bakteri-bakteri usus. Apa sih bakteri usus itu? Jadi bakteri usus itu adalah bakteri, Bapak Ibu. Kuman, tapi kuman itu ibarat peliharaan kita dalam usus kita. Dia selalu ada gitu. Tapi jumlahnya dan jenisnya bisa beragam, bisa salah satu lebih dominan daripada yang lain, dan kalau beragam dengan jumlah yang seimbang, maka usus kita sehat banget tuh. Tapi kalau satu yang berlebihan, yang lain turun atau hilang, itu usus kita nggak sehat. Bahkan saya pernah sampaikan, kalau nggak salah di seminar sebelumnya, saya lihat film dokumenter, dan saya kemudian cari penelitiannya, saya baca, ternyata di Israel, ya, itu orang, ahli di sana, melihat ada orang yang, kayak tadi gambar yang lean sama yang gemuk tadi tuh. Dia makannya sama banyaknya, tapi yang satu ini kok kadar gulanya bagus, kolesterolnya bagus. Jumlahnya dipastikan sama. Jenisnya dipastikan sama. Nah, ternyata orang yang makan bagus tadi itu, kadar bakteri ususnya, keragaman bakteri ususnya itu sangat baik. Sehingga akhirnya mereka coba, bagaimana kalau kita transplantasikan lah istilahnya bakteri usus dari si A yang baik tadi ke si B. Apakah kesehatannya akan membaik? Dan mereka lakukan itu, Pak. Jadi diambil, mohon maaf ini ceritanya rada jorok ya, diambil fesesnya, diolah sedemikian rupa dan disemprotkan ke dalam usus besar orang yang kesehatannya buruk. Pada saat bakteri-bakteri baiknya berkembang dengan
dengan maksimal di usus orang tadi, kesehatannya membaik, kadar gulanya membaik, dan seterusnya. Jadi penting sekali menjaga kesehatan bakteri usus. Seperti di gambar tadi, penting sekali ini. Ini pengaruh besar antara kita mau jadi sehat atau enggak ke depan. Ya. Nah, ini contoh-contoh atau nama-nama bakteri ususnya. Nah, kalau mau rada rumit sedikit, nah ini saya kasih gambar yang agak rumit. Jadi orang yang dengan normal diet, itu mikrobiotanya, Anda lihat di sebelah kiri itu ragamnya banyak jenis. Sementara kalau di high fat diet, itu biotanya jenisnya sedikit. Kita bisa lihat perbandingannya kiri dan kanan. Nah, ini kan di dalam saluran usus. Nah, di dinding usus itu ada mukosa, dan ini adalah sel-sel yang menyerap gizi. Ini bakteri-bakteri ini ngasilin banyak zat yang baik tuh, yang kemudian bermanfaat untuk kita. Jadi kita dapat banyak tambahan enzim, termasuk sampai akhirnya ini adalah sel-sel kekebalan yang menjadi lebih baik dan seimbang sel-sel kekebalan itu. Kalau high fat diet begini, dia hanya sedikit menghasilkan bulatan-bulatan ini, enzim-enzim. Kemudian mukosa ususnya pun menipis, ini kan tebal ya, ini menipis, sehingga kemudian sampai ke kekebalannya pun menjadi kurang baik. Ya, kekebalan tubuhnya jadi tidak seimbang. Ini kan gambar timbangan yang tidak seimbang. Ini penting sekali untuk menjaga, apalagi di tengah wabah corona ini ternyata kesehatan usus juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Ya, bisa jadi orang-orang yang ususnya sehat itu survive lebih baik pada saat kena virusnya ketimbang orang yang kesehatan ususnya kurang baik. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita mau meningkatkan kadar bakteri usus yang baik? Jadi ada dua cara. Pertama, misal nih, Anda mau punya peliharaan di rumah. Ada dua cara ya. Pertama, beli peliharaan. Tapi nggak dikasih makan, nanti mati peliharaannya, beli lagi. Kucing misalnya. Nggak dikasih makan, mati, beli lagi. Itu kan nggak lucu ya. Tapi kalau ya kita beli sekali saja, misalnya gitu, tapi kemudian kita pelihara, dikasih makan, ya itu kucingnya hidup terus gitu, sehat. Ya. Nah, anggaplah bakteri usus ini peliharaan kita. Ini harus kita kasih makan, Bapak Ibu. Makanannya itu namanya prebiotik. Jadi kalau bakterinya disebut probiotik, makanannya disebut prebiotik. Salah satu makanannya itu adalah inulin. Jadi inulin ini banyak didapat dari tanaman-tanaman atau sayur-sayuran, bawang, ya, wortel, brokoli, ya, keju, dan seterusnya ini. Nah ini bukan di keju ya, di makanan-makanan ini. Ini kalau kita konsumsi, dia nanti akan memperbaiki penyerapan kalsium. Ya, salah satunya dari keju, susu, ya. Kolesterol membaik, jumlah bakteri ususnya juga jadi membaik, jenisnya juga jadi tambah banyak. Kenapa? Ya karena kita kasih makan mereka berkembang, thriving gitu ya. Nah, juga makanan inulin ini juga akan membantu kita untuk merasa cepat kenyang dan kenyang lebih lama. Ya, jadi ini baik sekali kalau makanan yang mengandung inulin ini kita konsumsi. Tapi sekarang udah banyak suplemennya udah dalam bentuk inulinnya langsung. Karena mungkin ada orang yang nggak suka bawang, begitu kan, ada yang nggak suka. Apalagi orang bule itu paling nggak suka mereka. Nah, ilmu tentang enzim pencernaan ini ternyata sudah diamati lama oleh seorang ahli, namanya Hiromisinya ya. Dia nulis buku. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca bukunya, saya sudah baca nih beberapa bukunya, menarik sekali memang. Jadi yang penting sehatin usus deh. Kalau ususnya sehat, kesehatan kita secara umum akan lebih sehat. Ini buku yang saya udah baca, The Miracle of Enzyme ya. Dia tuliskan tentang program self-healing di situ, di mana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memicu regenerasi sel, mencegah sakit jantung, menyembuhkan kanker, menangkal osteoporosis, meningkatkan vitalitas ya, dan seterusnya. Ya. Ini bukunya dapat ulasan dari Dr. Siti Fadilah, Menteri Kesehatan kita waktu itu. Nah, ini beliau menyampaikan, ini membuka paradigma baru tentang diet dan pola hidup sehat. Isinya apa? Ya isinya sebenarnya yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Kalau kita makan cukup serat, bakteri usus kita baik, maka kita akan sehat. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau Anda nggak mau baca bukunya, juga dengerin tadi beberapa slide, udah cukup lah. Bukan gitu Pak Bayu ya. Tapi kalau mau baca bukunya juga ya silakan. Nggak apa-apa. Oh ini bahasa Indonesia dok ya bukunya dok? Bahasa Indonesia Pak, sudah diterjemahkan. Di toko-toko buku ada. Ya. Yang buku yang warna hijau nih yang bahasa Indonesia. Nah, ini juga ada beberapa buku yang belum diterjemahkan. Tapi yang hijau tadi sudah. Nah,
Menariknya, sponsor kita untuk acara pada malam hari ini melihat itu semua dan merangkumnya dalam sebuah produk yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu menjalani puasa, menyehatkan usus seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada perusahaan namanya PT AB, Accelerating Business Eminence, yang melihat dasar keilmuan ini dan kenapa nggak kita buat? Karena masyarakat tuh banyak yang teorinya tahu, tapi pada saat mau praktekin susah. Kenapa? Ya harus belanja dulu, harus ini dulu, dan seterusnya. Jadi dirangkum dalam bentuk suplemen yang tinggal dibuka dan diaduk dan dikonsumsi gitu ya. Jadi produknya namanya V4Live. Sebagian Bapak Ibu mungkin sudah konsumsi, sebagian mungkin belum tahu sama sekali. Jadi V4Live ini adalah bentuknya jus buah dan sayuran berupa serbuk instan yang praktis tinggal dikantongin gitu ya. Nah, itu ya bahasa awamnya melunturkan lemak kotor di usus besar yang mengendap dan sulit dibuang begitu ya. Bahasa medisnya mungkin tidak seperti itu, tapi mengurangi penyerapan lemak-lemak. Jadi dia gampang dibuang, ya sama sih sebenarnya. Yang kalau itu dibiarkan diserap terus akan jadi sumber berbagai penyakit dan kematian. Betul. Karena kalau kolesterol terserap terus, kadar gulanya tinggi, sumber berbagai penyakit, jantung segala macam, bahkan sampai ke kematian ya. Dan dia juga membantu memberi nutrisi karena di dalam situ dikemas berbagai vitamin dan mineral dan tambahan lain, termasuk beberapa buah yang sempat saya sebutkan. Pertama tadi ada goji berry ya, dan yang kedua adalah beet ya, itu bagus sekali manfaatnya. Jadi di sini kalau kita lihat goji berry, saya juga tadi sempat singgung tentang psyllium husk yang ada 2 jenis serat ya. Ada probiotik juga dimasukkan di situ, bakteri baiknya juga diberikan. Nah, untuk rasa manisnya diberikan gula buah ya, ada bit merah, ada premix vitamin A, B1, B2, niacin ya. Kemudian vitamin B, C, vitamin D dan E, ada mineral dan enzim amilase, protease dan seterusnya untuk membantu pencernaan ya. Juga ada ekstrak campuran sayur dan buah, jeruk, apel, pisang, mangga, stroberi, tomat, pepaya dan seterusnya. So, Anda tinggal seduh, ya ibaratnya pergi belanja, barang-barang ini ya tinggal kita dapatkan. Jadi orang sekarang memang suka praktisnya, itulah sebabnya produk ini dirancang dan dibuat. Ya. Nah, terkait goji berry, itu saya sudah sampaikan selintas tadi. Jadi goji berry itu kaya nutrisi, ya, kemudian vitamin, mineral, protein, dan antioksidan yang paling penting ya. Dan mengandung zat besi yang banyak, warna merahnya itu berarti dia kandungan beta karotennya juga tinggi ya. Kemudian salah satu kandungan utama dari V4Live. Nah selanjutnya Bapak Ibu, poin ke-6, kalau Anda ingin tetap sehat selama puasa, Anda harus pastikan aliran darahnya lancar. Loh, ini apa lagi nih? Ini kok nggak ada kaitannya sama pencernaan? Ini sebenarnya terkait sekali Bapak Ibu. Coba Anda rasakan kalau Anda duduk lama, ya nggak bergerak, itu bokong juga bisa kesemutan itu. Kenapa itu bokong kesemutan? Karena darahnya nggak ngalir, sehingga sarafnya nggak dapat aliran darah. Sarafnya megap-megap, kesemutan. Kita duduk bersila lama, darahnya nggak lancar, nggak ngalir, itu bisa kesemutan. Kita tidur lama, itu bagian-bagian tertentu dari badan kita, kalau kita tidur juga ketekan terus kan. Makanya ada orang yang bangun tidur, aduh tangannya kesemutan gitu, karena tangannya kegencet sama kepalanya gitu. Jadi untuk memastikan aliran darah kita lancar gimana? Nomor 1 sudah saya sebutkan tadi, kita perlu konsumsi air yang cukup. Itu yang pertama. Karena pada saat kita dehidrasi, maka kita akan mulai melambat aliran darahnya. Kalau Anda sahurnya malah minum kopi beberapa gelas atau minum teh beberapa gelas, lalu kencing-kencing melulu, makannya juga mie instan misalnya waktu sahur yang kadar garamnya tinggi, nah itu akan cepat sekali terasa haus, dehidrasi, dan kemudian kita lemes. Kenapa? Aliran darahnya tidak lancar. Ya. Jadi aliran darah yang lancar itu bagaimana? Kalau saya tunjukkan gambar ini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat videonya. Darah itu bergerak. Saya post dulu ya. Jadi ibaratnya ini adalah jalan raya, ya, yang di dalamnya sel-sel darah itu bergerak. Jadi kayak jalan tol di Jakarta waktu belum PSBB. Kalau udah PSBB beda ya, kosong itu jalan. Jadi waktu belum PSBB ramai itu begitu.
Tapi bayangkan kalau ini tersumbat atau mampet, wah kacau tuh, mampet semua ke belakang. Itulah yang terjadi pada saat orang kena serangan jantung. Mampet di sini, nggak lewat darahnya, dia meninggal serangan jantung. Stroke misalnya tersumbat, nggak lewat darahnya, dia kena stroke. Atau pecah jalannya. Kalau pecah mungkin Anda bayangkan seperti jalan kena longsor, hancur jalannya. Bukan macet karena kendaraan menumpuk, tapi jalan yang rusak. Ya kalau kena longsor atau jembatan rubuh, itu mobil-mobil juga pada berhamburan keluar dari jalan. Seperti ini sel-sel darahnya juga keluar. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan aliran darah kita. Ya, minum air putih yang cukup. Nah, Indonesia itu kaya akan rempah-rempah yang sejak zaman penjajahan dulu kita dijajah tuh gara-gara rempah-rempah, Bapak Ibu. Ini pelajaran SD. Kenapa? Orang butuh sekali di Eropa sana yang negaranya dingin. Kalau dia konsumsi rempah-rempah, badannya hangat. Ini bahkan sampai disebut sebagai emas, karena harganya lebih mahal dari emas pada saat itu ya. Nah, rempah-rempah itu sebagian orang sebut jamu-jamuan, gitu kan? Ada jahe dan seterusnya. Ternyata itu semua membuat aliran darah kita lancar. Ya, kalau kita konsumsi secara rutin, itu membuat aliran darah kita lancar. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu itu waktu ada yang sembuh dari corona itu Pak Jokowi ngasih hadiah oleh-oleh apa namanya itu ya, lupa saya, apa nama jamunya Pak? Nah ya, empon-pon ya, itu pas saya jadi penasaran apa nih, pas saya cek ya isinya jahe dan seterusnya lah gitu ya. So, pada prinsipnya ya begitu, itu menghangatkan tubuh kita, melancarkan aliran darah. Pada saat kita kena flu biasa, itu proven memang. Saya kalau lagi kena flu biasa, konsumsi jahe-jahean begitu. Ya. Nah, untuk corona ini memang belum proven, tetapi kalau aliran darah kita meningkat lebih baik, pada prinsipnya kita bisa mengharapkan kekebalan tubuh kita meningkat. Karena kekebalan tubuh sangat terkait erat dengan aliran darah yang baik. Makanya, orang-orang yang punya penyakit komorbid, pemberat, diabetes misalnya, itu akan duluan kalah itu kena corona. Kenapa? Karena kekebalan tubuhnya jelek, karena aliran darahnya juga buruk, ke jantung dan seterusnya. Kolesterol tinggi, itu juga akan menyebabkan kekebalan tubuhnya buruk. Nah ini Anda bisa lihat tuh ya, aliran darah di pembuluh darah kita luar biasa. Harus lancar, supaya lancar, ya itu sel-sel darahnya itu harus bisa bergerak dengan baik, ya. Perlu cairan yang cukup dan sel darahnya harus lentur sehingga dia tidak berlengketan satu sama lain. Nah ini, oke. Nah, pada saat puasa ada satu kegiatan yang seringkali tidak kita lakukan dan itu penting untuk jaga aliran darah lancar, yaitu olahraga, Bapak Ibu. Nah, olahraga kita ini menjadi penyulit. Ini gambar pasien-pasien diabetes saya yang saya buatkan klub diabetes dan mereka wajib ikut senam. Tapi selama wabah corona ini terpaksa nih, senam-senam ini dibubarin dulu. Jadi nggak ada dulu nih Pak. Sayang sekali, tapi mau gimana lagi daripada kita malah terjadi penularan di sini kan. Ya. Jadi mereka olahraga di rumah dulu lah. Ya, padahal ini kena cahaya matahari pagi, bagus sekali nih. Ya, nah kalau kita lagi puasa bukan berarti kita nggak boleh olahraga. Boleh, tapi jangan pagi. Karena kita akan kehabisan energi nanti siangnya. Olahraganya sebaiknya waktu sore. Orang bilang ngabuburit tuh, menjelang buka puasa. Ya kalau Anda pengen keluar rumah, ya mungkin sekitaran komplek, lihat situasi sepi, pakai masker, ya mungkin aman lah. Tapi janganlah ke kerumunan orang lagi rame-rame, ya jangan. Ya. Nah, atau di rumah lebih aman. Pakai apa? Treadmill, jalan aja, jalan santai. Gitu. 15 menit, setengah jam. Jangan kecepatan tinggi. Sepeda santai, bergerak. Jadi itu akan melancarkan aliran darah kita juga. Jadi itu kegiatan yang perlu kita kerjakan selama bulan puasa. Nah, untuk membantu kelancaran aliran darah selain olahraga tadi, saya sudah sampaikan rempah-rempah, jamu-jamuan, itu sponsor kita, PT AB juga membuat produk namanya Hirvero. Jadi Hirvero ini kandungannya ada ekstrak jahe, ada ekstrak kunyit, ada ekstrak kencur, dan ekstrak mengkudu. Ini semua setahu saya ada jamu-jamunya yang beredar dan sudah dikenal masyarakat turun-temurun. Kalau yang mengkudu
ngetopnya biasanya untuk tekanan darah, ya kan? Kalau kencur nih untuk menghangatkan badan, kalau kurkuma atau kunyit untuk kesehatan fungsi hati, ya. Kemudian jahe untuk anti peradangan, mempercepat penyembuhan flu dan seterusnya. Sama, bisa kita dapat ini, bisa kita buat sendiri, tapi repot. Jadi kalau misalnya kita ambil dan tetesin saja ke air minum, kita konsumsi, itu jauh lebih simpel, jauh lebih mudah. Nah, terus lagi, misalnya nih, pada orang-orang yang memang membutuhkan rempah-rempah atau jamu-jamuan ini, kami juga di praktik sehari-hari jarang tuh menganjurkan, udah bikin sendiri, jarang. Biasanya kita anjurkan untuk membeli yang sudah dalam bentuk suplemen. Kenapa? Karena biasanya dengan good manufacturing practices istilahnya, ada standar-standarnya, kebersihannya terjamin, kemudian dosisnya tetap, tingkat kematangannya terjaga. Anda bayangkan misalnya Anda bikin mengkudu nih. Hari ini dapatnya banyak, besok dapatnya dikit, hari ini dapatnya mateng, besok dapatnya agak mentah gitu ya. Hari ini rajin, besok males. Nah, akibatnya tidak teratur tuh. Tapi kalau kita tinggal tetesin aja dengan kemasan yang sederhana begini, kalau masih males juga ya kelewatan. Saya udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kalau iya ya, tinggal tetes aja masih males. Mau gimana lagi coba? Kalau kayak ngegodok dulu kan repot. Jadi ini adalah untuk kemudahan dan untuk standarisasi jumlah. Jadi kita tuh kalau makan itu juga sama. Kalau kita makan biasanya sekian ya sekian setiap hari, itu kita lebih sehat. Jangan nanti hari ini nggak makan, besok makan banyak gitu ya. Naik turun itu nggak baik. Nah, ini kandungan-kandungannya, kadar-kadarnya, dan ini sudah ada Badan POM-nya. Ini yang saya bilang tadi GMP. GMP itu adalah Good Manufacturing Practices. Jadi pengolahan-pengolahan itu distandarisasi semua. Kalau nggak memenuhi standar-standar itu, ya nggak akan dapat POM-nya. Ya. Nah, jadi ini manfaatnya. Kekebalan tubuh, kalau kurkuma dan fungsi hati. Nah, kalau jahe mengatasi radang tenggorokan dan masuk angin. Masuk angin ini luas ya. Flu itu disebut orang kita masuk angin. Jadi kalau orang dulu batuk, pilek, demam, masuk angin, minum jahe seger gitu ya. Nah, kalau morinda ini si cengkudu ini untuk kekebalan tubuh, camphria ini antiinflamasi dan membersihkan darah ya. Ini semua sudah diketahui turun-temurun, sudah terbukti. Kalau turun-temurun belum cukup, kadang-kadang kita juga tetap, terutama dokter ya, tetap harus pengen lihat tuh penelitiannya gimana sih gitu kan. Nah, ternyata banyak sekali penelitian-penelitian yang bergengsi di jurnal-jurnal bergengsi sudah dicek gitu. Manfaat dari kurkuma itu luar biasa bagus ya. Nah, ini juga ada manfaat dari kurkuma. Anda mungkin pusing bacanya, saya cuma tunjukkan saja bahwa kalau ada yang lebih rendah, lebih tinggi itu artinya kalau sebelumnya tinggi pengen diturunkan berhasil turun. Kalau sebelumnya rendah pengen dinaikkan, oh ternyata berhasil naik gitu. Ya, misalnya kayak ini kolesterol baik naik nih gitu kan. Nah, kolesterol total turun, artinya kan bagus perbandingannya gitu ya. Nah, banyak lagi lah yang mungkin Bapak Ibu nggak familiar ngelihat ini penelitian-penelitian seperti ini. Kurkuma ini memang kurkuma itu kunyit ya dok ya? Apa dok? Kurkuma itu? Kurkuma itu temulawak Pak. Oh temulawak. Temulawak. Saya pernah baca di majalah Trubus dulu sekali, mungkin waktu SD saya baca. Jadi ada pasien yang dia fungsi hatinya terganggu, udah kena sirosis, udah menciut hatinya. Itu karena pengobatan yang ada waktu itu seperti itu tuh hanya di Jepang, dia sampai bolak-balik Jepang. Artikel di Trubus. Iya Trubus kalau nggak salah. So, dokter di Jepangnya heran. Kenapa kok setiap dia kontrol keadaannya membaik? Padahal harusnya nggak membaik karena di tahap final. Dia cerita, saya dikasih jamu dari bahan ini. Bahan apa? Ternyata bahan temulawak oleh neneknya. Nah, si dokter Jepang tadi pengen tahu, mulailah diteliti. Sampai akhirnya itu lebih banyak penelitiannya di sana ketimbang di Indonesia. Nah, itu ya untung nggak dipatenkan sehingga jadi milik mereka gitu ya. Tapi itulah banyak hal yang dari kita itu luar biasa, tapi kita sendiri suka underestimate.
Ya kita lihatnya luar negeri gitu ya, padahal punya kita luar biasa. Nah ini untuk kanker-kanker ya. Ini ada clinical trial dengan kurkumin ya. Ternyata pada pasien-pasien kanker itu ada banyak improve-nya. Level-level zat-zat yang tidak baik di badannya berkurang, berat badannya naik, dan seterusnya. Jadi perbaikan-perbaikan banyak. Walaupun tidak untuk diklaim menyembuhkan kanker, tapi misalnya pasien kanker ini karena kemoterapi berat badannya turun, kemudian selera makannya sangat buruk, itu kalau diberikan suplementasi kurkumin meningkat gitu, jadi membaik. Jadi memang sebagai suplemen tambahan ya. Nah ini ada manfaat mengkudu ya, ini detil-detilnya banyak sekali karena memang kandungannya kaya ya. Mengendalikan berat badan dan mencegah osteoporosis ya, mencegah osteoporosis, poroposan tulang. Jadi orang tua-tua doyan, orang-orang dulu konsumsi ini. Kenapa? Karena tensinya rendah, jadi turun, bukan rendah, jadi stabil gitu. Dan tanpa sadar tulangnya lebih kuat ketimbang orang-orang kita sekarang gitu ya. Nah, saya banyak lihat tuh pasien-pasien udah tua-tua dari kampung-kampung. Udah 70, udah masih jalan gitu ke praktek berobat sendiri. Nah, orang-orang kita yang udah di kota-kota umur 65 udah di kursi roda gitu loh, Pak. So, iya, itu kenyataan. Tapi yang perbedaan paling menyolok di antara mereka memang yang di kursi roda tuh lifestyle-nya ya, gemuk, overweight, diabetes, dan seterusnya. Yang orang kampung-kampung itu, saya tanya, konsumsi apa? Oh, rajin minum ini, ya salah satunya kudu. Di mana dapatnya? Ya diambil dari depan rumah, dia tanam gitu ya. Nah, orang kita di kota mau tanam di mana? Oke. Nah, ini noni juice, banyak juga penelitian-penelitiannya di luar negeri ya. Nah, ini intervensi dari noni juice, ini banyak sekali perbaikan-perbaikan yang kita bisa lihat dari penelitian-penelitian ini ya. Nah, secara ringkasnya pada saat ini sudah dibuat jadi jamu lah saya katakan di Irvero itu, jamu tetes gitu ya. Jadi itu dicobakan, kita coba pakai mikroskop, kita lihat darah orang yang sebelum konsumsi sama setelah, itu ternyata memang menjadi lebih encer gitu. Sebelah kiri ini yang sebelum, lebih menggumpal, ini lebih encer. Nah, saya bisa bayangkan kalau lebih menggumpal begini, ngalirnya di pembuluh darah itu agak tersendat lah. Tapi kalau terpisah-pisah begini, mungkin mengalirnya di dalam darah itu jauh lebih mudah. Ini juga akan meningkatkan atau memperbaiki aliran darah di tubuh kita. Ya. Nah, masih ada waktu, Pak Bayu? Masih hidup? Masih ya. Nah, mungkin karena ini memang masih pandemi, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu semua, karena kalau kita sudah lama menjalani, kalau kita waktu baru-baru, kita biasanya heboh tuh. Sebentar-sebentar cuci tangan, semua barang masuk dicuci, tapi lama-lama kita udah jalan sebulan setengah, biasanya mulai lengah tuh. Yang tadi nggak mau ngumpul, mulai pengen, aduh udah kumpul lah, nggak apa-apa kok, kayaknya nggak kena. Jadi saya akan terus ingatkan kembali, karena kita jangankan turun, Pak, kita bahkan puncaknya aja belum. Jadi kalau dia seperti kurva, naik terus turun, puncaknya aja kita belum dapat. Karena setelah puncak baru dia turun tuh. Puncaknya aja belum dapat. So, jalan kita masih rada panjang, jadi kita harus ya anggap ini sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari lah. Nggak usah dibikin stres. Anggap bagian dari kehidupan sehari-hari, jangan dipikirin, aduh kapan nih selesai gitu. Dibiasain aja, nanti justru nggak kerasa, tahu-tahu selesai gitu masalahnya. Ya. Jadi, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, bahwa terjadi perubahan-perubahan. Seperti kita tahu, Menteri Kesehatan sempat beberapa kali menyampaikan di televisi, tidak usah pakai masker. Pakai masker cukup bagi yang sakit. Pada saat itu, himbauan itu dari WHO memang seperti itu. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau semua orang pakai masker, orang-orang yang paling butuh masker, yaitu dokter dan seterusnya, itu nggak kebagian. Dan itu terjadi gitu. Nah, tapi sekarang sudah agak lebih stabil. Saya sendiri tadinya udah kesulitan banget ketemu masker, sekarang sudah mulai dapat lah walaupun harganya masih mahal. Masyarakat mulai dihimbau nih harus pakai masker. Tapi jangan masker dokter gitu.
Kalau memang masih ada yang lama ya silakan. Kalau masih banyak banget boleh sumbangin ke saya. Gitu ya. Tapi Anda pakai masker kain boleh. Masker kain 3 lapis ya, kain depan, kain belakang, tengahnya dilapisin tisu. Itu aman, sudah cukup aman. Apalagi kita sudah jaga jarak. Jadi masker ini sudah sekedar menenangkan hati kita saja gitu. Karena bisa aja kita jaga jarak atau ada orang yang jaraknya 3 meter dari kita bersin. Itu saya yakin Anda langsung ciut tuh kalau ketemu orang begitu. Atau Anda terpaksa ngantri di kasir karena terpaksa beli sembako gitu kan. Tiba-tiba kasirnya bersin atau batuk. Itu kita pasti ciut, Pak. Tapi kalau si kasir tadi pakai masker, kita pakai masker, walaupun dia batuk, kita masih agak lebih tenang. Karena mudah-mudahan nggak kemana-mana tuh virusnya. Kan begitu. Nah, jadi informasi berubah. Saya kasih contoh satu lagi. Sempat disampaikan ini yang lama ya. Virus corona berbahaya, tapi virus DBD lebih mematikan. Waktu itu, kalau kita lihat di bawah, memang kematian karena DBD itu tinggi. Karena corona baru 1 sampai 12 Maret. Tapi nggak heboh ya dok ya, DBD ya dok? Ya, jadi begini Pak. Yang ingin saya sampaikan adalah, dokter itu kadang berpikir, kan Menteri Kesehatan juga dokter ya. Berpikirnya kita dari persentase. Persentase yang meninggal kecil. Gitu loh. Tapi kita belum melihat. Nah ini kita lihat nih ya, di awal-awal Maret di grafik sebelah. Ini persentase yang meninggal kecil dari total kasus yang juga nggak banyak tuh. Masih naiknya kan dikit tuh. Ya kan? Tapi kalau kita melihatnya dari sisi epidemiologi, ahli-ahli epidemiologi itu berpikirnya beda. Tar dulu, jangan lihat persentase aja, lihat juga kira-kira berapa besar kemungkinan kasusnya akan terjadi. Kalau persentasenya kecil, tapi kasusnya banyak, tetap aja akan kita nggak bisa kendalikan. Nah, epidemiologis itu berpikirnya begini, grafiknya. Dan ternyata terbukti. Nah, jadi ya bukan bermaksud menyalahkan siapa-siapa, bahwa memang ini berubah, informasinya berubah-ubah. Jadi kalau dulu cukup yang pakai masker, yang sakit aja. Sekarang nggak bisa, Pak. Tolong semuanya pakai masker. Kenapa? Dulu yang pakai masker, yang sakit aja, iyalah yang sakit juga masih sedikit kan di sini. Sekarang udah banyak, kita nggak tahu orang depan kita jangan-jangan yang sakit. Saya di klinik sekarang, nggak pakai masker, nggak boleh masuk. Suruh beli. Kalau misalnya dia kelihatannya orang nggak mampu, atau dia nggak ada kendaraan, nggak bisa beli, saya beri, saya udah siapin masker kain, saya kasih. Jadi kalau saya lihat datang pakai mobil, nah, beli, cari sendiri. Gitu. Ya, kalau semua dikasih juga kita berat. Nah, ini sudah mulai itu, sudah mulai jadi kebiasaan, dan mereka juga sudah mulai merasa, oh iya ya, harus ya. Karena memang kalau kita lihat ini, kita lewatkan dulu ini ya. Kalau data-data ini saya kira semua orang tahu ya Pak ya. Semua ngikutin di TV ya, berapa angkanya. Ini juga data yang 16 April, yang 18 Ya, April. kayak skor aja dok, di sosmed kayak skor dok. Iya, tangtung. Naiknya luar biasa cepet ya. Nah ini yang kejar-kejaran antara yang meninggal sama yang sembuh nih Pak. Betul. Kejar-kejaran ini. Kita selalu. Sekarang lebih banyak yang sembuh ya dok ya kalau lihat. Betul. Jadi kita menurut WHO Indonesia ini masih underreporting. Ini masih angka 5.000 ini Pak. Ini masih tidak angka sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin 15.000 atau 20.000 yang kasus total. Jadi nggak harus pakai masker. Sebelum lanjut dok. Ya, gimana Pak? Virus corona ini sebenarnya ini tidak bisa hilang kan dok ya? Secara teori bisa hilang. Jadi kalau tidak ada lagi tempat dia, kita manusia itu kan inangnya Pak, hostnya. Kalau tidak ada lagi, misalnya nih, tadinya 1.000 orang, kemudian sembuhlah 999 orang, kan begitu Pak? Tinggal satu, yang sembuh ini negatif corona sudah di badannya. Nah tinggal satu ini kemudian sembuh atau meninggal, udah nggak ada lagi dong. Masalahnya adalah menemukan yang 1.000 orang ini dapat nggak? Itu dia masalahnya. Makanya kalau mau mengendalikan penyakit ini, semua negara strateginya adalah bikin tes yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jadi kita memang agak sedikit terlambat di tes, tapi kelihatannya pemerintah sudah mulai ngejar nih. Udah mulai ikut apa kata epidemiologis gitu loh.
tes sebanyak-banyaknya. Udah mulai ikut Korea Selatan, tapi ya berproses ya, bertahap. Tes sebanyak-banyaknya. Di satu sisi, kalau kita lakukan tes sebanyak-banyaknya di awal, bisa membuat kepanikan. Tahu-tahu dalam 3 hari udah 20.000 gitu kan, panik orang Pak. Jadi memang ya pelan-pelan begini, secara epidemiologi salah, tapi secara politis orang nggak panik-panik amat gitu loh. Kalau misalnya angka sebenarnya yang para ahli yakini adalah 20.000 itu betul-betul dipampang 20.000, saya kira orang panik tuh. Itu juga bahaya. Paniknya juga bisa bikin bahaya gitu. Mohon maaf, tadi pertanyaan Pak Bayu kayaknya bukan ke situ ya. Saya ngelantur nih jawabnya. Dan jadi lebih ke virus corona ini sama dengan virus-virus yang lain kan dok, seperti influenza, maksudnya akan selalu ada. Sebenarnya akan selalu ada, maksudnya bukan musnah gitu dok. Iya. Kayak SARS masih ada dok ya. Iya, jadi dia mengintai terus gitu aja lah kira-kira. Nah bedanya adalah pada saat udah makin banyak orang yang kebal, jadi pada saat seorang itu udah terbentuk antibody di dalam tubuhnya, kalaupun dia terpapar lagi, dia sudah ready. Seperti halnya orang diimunisasi tuh. Jadi nanti tingkat keganasan virus ini akan makin lama makin turun sampai ujungnya, ini teori ya Pak, teori ini bisa salah, bisa berkembang nih. Oh ternyata virusnya lebih ganas, beda, bisa saja. Tapi secara teori, jadi jangan apa yang saya bilang ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti atau final, enggak. Jadi ada anggapan bahwa nanti pada saat orang sudah banyak yang kebal, keganasannya akan mulai turun sehingga nanti dia mirip seperti flu biasa. Dan nanti ya dia hanya ada di tempat-tempat tertentu karena udah dikonten, udah dikunci gitu loh Pak. Adanya mungkin di lab disimpan gitu loh. Virusnya udah nggak beredar lagi gitu. Atau bisa juga dia jadi kayak virus flu biasa, kita jadi kena ya batuk pilek biasa 1 minggu sembuh gitu. Ini ada banyak pendapat. Prinsipnya sih yang penting adalah kita mencegah penularan saja. Semakin sedikit orang yang tertular, berarti tidak ada virus yang lagi nginep di tubuh manusia. Jadi kalau tidak ada satupun manusia yang di dalam tubuhnya ada virus ini musnah Pak. Hilang dari muka bumi. Teorinya begitu. Tapi itu untuk ke arah situ kayaknya cukup sulit. Saya bisa lanjutkan Pak? Ya, silakan. Oke. Nah, ini beberapa poster-poster yang saya ambil dari kantor staf presiden ya. Saatnya superhero ambil cuti ya. Jadi kita di rumah aja lah. Ya mau sejago apa, sehebat apa kita di rumah aja. Karena nggak ada yang kebal sama si corona ini ya. Nah, yang juga kita suka lupa, yang saya khawatir pada saat kita sudah sampaikan, oh pakai masker, lalu kita lupa ngingetin cuci tangan. Karena 90% penularan COVID-19 ini lewat tangan, Pak. Memang lewat droplet, tapi dropletnya itu nggak dari mulut orang langsung kehirup sama kita. Itu biasanya yang dapat kayak gitu tuh misalnya di tahap-tahap awal, dokter yang pakai APD kurang maksimal, hanya masker bedah biasa, pasiennya positif corona, nggak pakai masker, batuk-batuk di ruang si dokter. Atau dokternya pasang alat-alat yang menimbulkan aerosol begitu, maskernya juga dulu mungkin belum memenuhi syarat, belum pakai face shield dan seterusnya, jadi banyak bertumbangan waktu itu ya. Yang paling buruk adalah memang kebohongan pasien. Kalau dulu karena APD, kalau sekarang lebih banyak karena kebohongan pasien. Karena untuk mendapatkan pasiennya dok, soalnya dok. Kenapa Pak? Ada ketakutan dari masyarakat juga kan ketika divonis ada corona itu. Betul. Nah inilah susahnya masyarakat kita ya. Kayak saya cerita sedikit di tempat saya, kan ada lingkungan masyarakat di situ. Jadi baju bedah yang saya pakai sebagai APD itu kalau habis praktek 1 kali langsung dicuci bersih, direndam rinso, kasih desinfektan, setelah bersih bebas kuman tuh. Kita jemur. Jemurnya di belakang. Pada komplain tuh, jangan jemur di sini dong, gini-gini. Saya bilang, ini yang nularin bukan ini, tapi Anda masih duduk kumpul-kumpul di situ, kagak ada yang pakai masker. Nggak mau dengar, tetap jangan baju itu dijemur. Kebayang nggak Pak? Masyarakat kita memang susah. Gitu. Terutama dari pendidikan dan kebiasaan kita untuk dengar berita hoax dan seterusnya. Gitu.
Ya, mudah-mudahan ini sebagai bahan penyuluhan juga pada hari ini. So, yang paling penting sebenarnya adalah ngingetin bahwa kalau untuk mencegah terinfeksi corona ini nggak boleh tangguh. Masker saya udah masker paling canggih, tapi cuci tangan enggak gitu. Cuci tangan udah, tapi masih suka kucek-kucek mata, hidung, mulut. Nanti ada momen-momennya kita lupa pas kita usap mata, hidung, mulut, pas lagi nggak cuci tangan misalnya. Jadi diingat-ingat bener. Pas kita mau, aduh mata gatal, mau kucek. Tadi terakhir saya udah cuci tangan nggak? Habis cuci tangan saya pegang handle pintu tuh. Handle pintu depan lagi yang dari luar, misalnya gitu kan. Harus cuci tangan aja lah gitu. Atau desinfektan. Makanya sampai ada anekdot teman saya yang ada yang doyan minum. Baru kali ini Indri katanya, dalam hidupku tanganku lebih banyak terima alkohol daripada mulutku katanya. Sekarang itu ada paket ada Parno, Dok. Iya, apalagi kurirnya nggak pakai masker. Waduh, udah siap-siap desinfektan. Udah. Jadi dicuci aja dulu tuh boxnya tuh. Luar dalam dicuci. Ya, sampai ada kasus kan waktu itu saya lihat di Detik itu ada ibu-ibu yang sama bayi yang tertular kena infeksi corona padahal nggak pernah kemana-mana. Ya. Hanya ada paket itu aja. Iya, betul. Kemungkinannya itu dari situ doang. Ya. Saya jadi ingat pertama kali kita bikin webinar, ada berita hoax yang saya luruskan di situ, misalnya corona bisa menular melalui paket nggak? Oh itu hoax, itu nggak bisa. Itu kan penjelasan saya pada saat itu. Karena memang belum diteliti, ternyata bisa. Walaupun kemungkinannya sangat kecil. Melalui apa, Dok? Melalui kardus, paket. Oh, kardus ya. Jadi kalau kirim barang gitu kan ada pertanyaan waktu itu Pak, webinar yang sebelumnya yang pertama, tentang corona itu. Ternyata jadi masker oke, cuci tangan juga harus. Jadi tidak juga dari paket itu, misalnya nih kita nerima paket, dari paket itu virusnya terbang loncat langsung masuk ke saluran nafas kita. Nggak begitu, lewat tangan kita tuh. Nah, kalau kita pegang, lalu tangan kita nggak megang hidung, mulut, mata, ya mungkin nggak kena. Di tangan dia bisa bertahan mungkin beberapa jam gitu. Tapi rasanya dalam beberapa jam kita nggak nyentuh mata, kayaknya nggak mungkin ya. Nggak nyentuh hidung gitu kan. Jadi saya tadi sebenarnya ngamatin gitu pas kita ngobrol sebelum pembukaan, waktu kita trial aja, saya hitung Pak Bayu udah nyentuh hidung 2 kali. Serius Pak, serius. Tapi kan di rumah mungkin udah cuci tangan, nggak pegang apa-apa, udah aman. Tapi kebiasaan itu pasti masih terjadi. Saya ngitung Pak Bayu, saya nggak ngitung saya, mungkin saya udah 3 kali, gitu kan. So itu yang paling penting, 90% penularannya itu tangan. Jadi kalau udah bersin batuk itu udah kabur aja mungkin lari, atau kita udah pakai masker aman tangan. Ya, jadi kita pastikan untuk itu. Jangan mudik, ya, karena kalau kita sayang sama orang tua justru jangan mudik. Sekarang udah banyak cara kita bisa tatap muka langsung dengan keluarga kita. Saya juga tidak mudik nih. Ya udah kita kumpul di rumah aja. Ya, masker jangan lepas. Ya, belanja, naik transportasi umum, kerja, aktivitas apapun. Ada yang tanya, kalau saya lagi jogging Dok, jogging. Teman yang lain jogging, ada orang lain jogging di depan saya 5 meter jaraknya. Saya nggak usah pakai masker ya. Saya ngeri mau jawabnya, karena informasi berubah-ubah tuh Pak. So, udahlah pakai treadmill aja di rumah. Gitu. Karena ada info yang saya baca itu kalau di luar negeri sih, di tempat yang dingin gitu, kalau dia ngos-ngosan gitu, itu malah berterbangan, tapi terus kalau dia positif ya, itu malah bisa jadi sekian meter gitu kehirup sama orang di belakangnya yang ikut lari di belakangnya, atau naik sepeda di belakangnya. So, udahlah kita cari aman aja, saya kira gitu ya. Bahkan, nah kita pulang ke rumah nih, kayak saya nih sekarang, saya cuman duduk di ruang praktek istri, praktek kecantikan yang tidak ada pasien sakit, tapi tetap aja kita nggak tahu, karena ada OTG, orang tanpa gejala kan. Jadi ini saya pulang nih, tetap ganti baju, tetap cuci tangan dan mandi dulu, gitu apa boleh buat untuk amannya. Bajunya langsung direndam, taruh di ember direndam. Ya. Jadi kita kalau pulang ke rumah ya,
nggak usah langsung duduk udah langsung mandi ya, bajunya jangan digantungin tapi dicuci aja, udah direndam ya, atau ditaruh di tempat pakaian kotor yang kalau bisa sih terpisah dengan pakaian kotor yang dalam rumah gitu ya. Kemudian baru udah aman, baru kita bisa main-main sama keluarga. Biasanya kan kita datang langsung peluk, cium, gendong gitu. Kalau sekarang apa boleh buat? Jangan dulu. Nah, mungkin yang saya minta teman-teman, ayo kita kasih semangat ke tim medis yang berjuang ya. Saya juga walaupun tidak langsung menangani pasien COVID positif, tapi berisiko kalau ada yang datang COVID positif. Jadi tetap pakaian perangnya full ya, pakai masker N95, dilapis lagi masker bedah, pakai face shield, pakai baju bedah bukan APD yang tidak tembus itu, saya pakai baju bedah, pakai headscoon, sepatu dan seterusnya. Itu lelah dan resikonya tinggi, apalagi teman-teman yang di sana. Nah, yang saya lihat fenomenanya kalau di luar negeri, ada dokter pergi dari rumahnya mau ke rumah sakit, perawat keluar dari rumahnya mau ke rumah sakit, itu tetangga-tetangganya dari jarak jauh tuh tepuk tangan, ngasih semangat gitu. Kalau kita di sini nggak boleh pulang, diusir dari kosannya gitu kan, sedih ya Pak. Yang udah meninggal malah dilemparin, nggak boleh di ini, padahal mereka itu justru yang kalau kita sakit ke siapa tuh kalau nggak ke mereka minta bantuannya. Jadi saya himbau, mungkin yang mendengar nih banyak, ini kita lihat udah banyak sekali, udah 30-an dokter yang meninggal dan dokter-dokter senior yang kita sangat sedih ya. Ngegantiin mereka mungkin perlu waktu 20 tahunan kali untuk sampai ke isi kepalanya mereka itu ada pengganti gitu loh Pak, pengalamannya dan seterusnya lah ya, karena dokter-dokter yang sangat senior juga ada pada jadi korban. Kita doakan mereka sama-sama, mudah-mudahan kita cepat ya, mudah-mudahan mereka dapat tempat yang paling baik di sisi Allah ya, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati wabah ini ya. Nah, informasi yang mungkin nggak banyak disampaikan, yang banyak itu adalah tentang pencegahan, tapi banyak orang yang masih rancu tentang gimana kalau saya kena. Kan gitu Pak. So, jadi pada ketakutan, pada bohong deh kayaknya. Ya kan? Jadi, saya sampaikan bahwa pasien-pasien yang sakit itu, ya, itu ada beberapa kategori. Ya, kategori kuning, ya, itu kalau dia punya riwayat perjalanan ke luar negeri, ya, ada riwayat kontak erat dengan kasus positif. Misalnya kita awal-awal dulu banyak yang kena tuh. Datang jenguk saudaranya sakit, ikut ngobrol di situ, nyuapin makan, ya kan. Sakitnya apa? Pemeriksaan belum banyak kayak sekarang, nggak tahu. Tahu-tahu dengar kabar meninggal, dengar kabar COVID positif dia. Udah semua yang kontak itu harus ngapain tuh? Itu dia. Jadi ada riwayat kontak erat tuh, atau dari luar negeri, ya. Nah, harus ngapain dia? Kalau dia tidak punya sakit apapun, tetap dia harus isolasi mandiri, Pak. Gitu loh. Karena dia sudah kontak. Bisa jadi dia adalah OTG, orang tanpa gejala. Isolasi mandiri itu gimana? Ya diem di rumah, ngamar di rumah. Kalaupun terpaksa mau keluar, misalnya ada orang yang rumahnya kamar mandinya tidak di kamar, gimana dong dia mau mandi, kan gitu. Keluar dari rumah, pakai masker tetap. Nggak usah banyak-banyak cerita sama yang lain, masuk kamar mandi, ya dikasihin baju gitu. Makanan apa kalau bisa diantar ke kamar. Kangen sama anak-anak, walaupun cuma selisih kamar, pakai aja video call ngobrolnya. Kan bisa ya. Nah, biasanya setelah lewat dari 14 hari, kalau memang nggak ada apa-apa, ya berarti virusnya kalah. Atau bisa jadi dia tidak tertular, gitu, walaupun kemungkinan kecil ya. Nah, kamarnya ya sirkulasinya harus bagus, spraynya harus diganti, anduknya jangan ganti sama yang lain, alat makannya jangan dicampur sama yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang agak beda, sekarang yang baru-baru pulang dari apa itu bisa lakukan rapid test kan, sekarang bayar sendiri di laboratorium juga ada. Kalau rapid testnya negatif, dan dia ada gejala, ada demam batuk pilek, maka dia harus obati gejala, isolasi mandiri, rapid test pulang. Nggak harus langsung dirawat. Karena demam batuk pilek ini kan biasa, Pak. Nggak ada gejala yang
serius ya dengan gejala. Jika negatif dan tanpa gejala, karena dia ada riwayat kontak erat, tanpa gejala, belum tentu tidak masalah. Itu yang tadi saya bilang, dia harus isolasi mandiri 14 hari. Nah, lalu rapid test ulang di hari ke-10, karena bisa jadi antibodinya belum terbentuk. Karena rapid test ini adalah pemeriksaan untuk memeriksa antibodi. Virus itu disebut antigen. Virus masuk, antigen masuk, badan kita akan melawan. Setelah melawan, dia akan membuat memori, gitu ya, memori, dan kemudian membuat kunci supaya si virus tadi tidak bisa menginfeksi lagi. Jadi antinya lah gitu. Nah, antibodi ini yang dilihat. Bisa jadi hari-hari pertama, kedua dicek negatif. Kenapa? Masih berproses. Jangan terus, wah, bebas saya negatif ternyata. Pergi ke kafe, ngobrol, kumpul sama teman-teman. Udahlah bakalan kena semua. Karena walaupun antibodi belum terbentuk, virus itu sudah replikasi di tenggorokan. Kalau dia batuk, ngobrol, bersin, ngobrol aja udah bisa ngebuang droplet. Jadi rapid test ulang. Nah, kalau positif gimana? Ke rumah sakit. Jadi demam, batuk, pilek, ya, rapid test. Positif, demam, batuk, pilek, ada riwayat kontak, lakukan rapid test. Kalau positif, pakai masker, pergi ke rumah sakit, ya. Nanti di rumah sakit tuh, ya harus jujur ngasih tahu. Kenapa? Kejujuran itu tidak membuat kita divonis, justru ditolong. Pertolongan pertama adalah mengamankan si pasien, ya, dirawat dia. Dan biaya itu ditanggung pemerintah, itu kan ditolong, Pak. Kenapa harus takut, kan gitu ya. Nah, kemudian apa? Dikonfirmasi lagi laboratorium dan dikontak tracing. Kontak tracing ini maksudnya siapa aja yang kontak sama dia, yang pasti keluarganya semua akan diperiksa, kan ditolong itu. Bayangkan kalau dia bohong, semua keluarganya nggak keperiksa. Keluarganya nyebarin ke anggota keluarga dekatnya yang lain, lalu ke tetangganya, ke temannya. Jadi kita harus mendorong orang untuk mau periksa, untuk lapor, untuk jujur. Bohong hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya dulu. Oke lah, ikut juga akan mencelakakan tenaga kesehatan dan seterusnya. Tapi berbaliknya, kalau tenaga kesehatan semua diisolasi, gara-gara tidak jujur, ntar dia juga mau ke rumah sakit, kapasitas rumah sakitnya makin turun. Yang tadinya ada 10 rumah sakit bisa nampung, mungkin jadi tinggal 9 rumah sakit misalnya. Itu kan semua efeknya berbalik tuh justru ke pasien sendiri, ke masyarakat sendiri. Tidak jujur itu akan membahayakan diri sendiri. Ya. Nah, lalu misalnya dia rapid testnya positif tapi nggak ada gejala, ya itu tadi yang saya sampaikan, dia pakai masker, isolasi mandiri, pantau kesehatan diri, kontak tracing juga, kasih tahu nih, yang lain-lain suruh pada cek semua. Kalau semua yang dicek itu diisolasi, maka virusnya tidak menular lagi. Selesai dia sampai di situ. Nah, ini yang harus dikejar. Itulah kenapa harus kenapa kita akhirnya jadi PSBB nih, Pak? Karena kita nggak bisa tracing lagi siapa-siapa yang kena. Udah nggak klaster lagi dah sifatnya. Udah bukan kelompok lagi. Misalnya ada si A nularin si B, si C, si D. Itu masih gampang kalau bisa dikunci. Tapi si C, si D itu udah kemana-mana. Temennya lagi udah kemana-mana. Udah terlalu luas. Pada saat sudah terlalu luas, terpaksa yang diisolasi bukan hanya yang positif. Nggak bisa ditemukan lagi soalnya. Yang diisolasi semua orang. Itulah kenapa kita harus lockdown itu. So, lockdown juga akibat banyak pasien yang berbohong. Akhirnya jadi lockdown. Jadi PSBB, Pak. Gara-gara yang bohong-bohong juga. Ya. Nah, jadi kalau kategori merah, nah ini mudah-mudahan kita jangan sampai ke sini ya. Mulai ada sesak napas, sudah harus masuk rumah sakit pasti, riwayat kontak erat, suhu demam tinggi banget. Udahlah, dia harus masuk dirawat ya. Nah, dia hanya boleh pulang kalau tes negatif selama 2 kali dan tidak menunjukkan gejala sakit. Berapa lama? Nggak disebut di sini. Karena bisa 14 hari, bisa 28 hari, bisa sebulan lebih, bisa 2 bulan sampai dia betul-betul sehat. Kekebalan tubuh orang beda-beda, jadi responnya juga beda-beda. Satu hal lagi begini, kenapa ada orang yang sakitnya parah, ada yang ringan, ada yang meninggal? Satu, memang akibat adanya penyakit penyerta. Kedua, ada kemungkinan penyebabnya adalah tergantung jumlah virus yang masuk seberapa banyak, Pak. Jadi kalau misalnya orang itu, dokter lah misalnya, terpapar, pasiennya batuk-batuk ke mukanya, dia kehirup banyak,
Nah, itu cepat. Karena ibarat kita diserang tentara musuh, tentaranya nyerang besar-besaran, ya langsung kalah kita. Tapi kalau tentara musuh datangnya cuma 1-2 kompi gitu ya, itu mungkin kita masih bisa lawan-lawan dulu, proses-proses dulu gitu kan. Jadi nggak segera kondisinya memberat. So dengan proteksi tadi, pakai masker, cuci tangan, karena virus ini nggak kelihatan, nggak juga bisa jamin 100% gitu loh. Kayak tadi Pak Bayu bilang ada ibu sama anak ketularan, udah jaga semua, tahu-tahu ketularannya lewat paket, kan begitu. Tapi rasanya kalau ketularan lewat paket, itu jumlah virusnya nggak sebanyak ketularan dibersinin orang gitu loh Pak Bayu. Ya kan? Kalau kita kumpul sama teman-teman, pada nggak pakai masker, teman kita bersin sebelah, kira-kira masuk berapa juta tuh udah. Kalau dari paket mungkin yang masuk baru beberapa puluh ribu virusnya, itu beda. Efeknya akan beda. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan karena waktu dan slide-nya juga sudah habis 1,5 jam nih ya. Jadi saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat. Anda yang lain yang non-muslim untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, mau ikut puasa biar lebih semangat karena rame-rame, silakan ya. Kemudian kita juga gunakan trik-trik yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa trik termasuk silakan dibantu dengan konsumsi suplemen